wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh dahsyatnya siapa mereka yang belajar Al-Qur'an, siapa yang menyelesaikan Al-Qur'an, siapa yang membacanya, siapa yang mempelajarinya, siapa yang memahaminya, bahkan sampai siapa yang menghafalnya. Tidak akan pernah merugi mereka yang selalu bersanding hidupnya dengan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa kegiatan Wonderful Ramadan di SD Muhammadiyah Parakan. Alhamdulillah pada kesempatan segmen kali ini saya ditemani oleh Ustadz Suwondo. Beliau adalah sebagai Ketua PDPM Kabupaten Temanggung. Beliau juga menjabat sebagai Binrois di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, yang pada kesempatan kali ini nanti beliau Ustadz Suwondo MPD akan menyampaikan siraman kolbu untuk kita semua. Tak lupa keduanya salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada Ramadan yang sudah masuk ke hari ke-17 nih, Ustaz lagi. Ini bertepatan dengan peringatan Nuzulul Quran. Semoga kita semua dengan hadirnya Al-Quran di tengah-tengah kita sebagai umat dari Rasulullah SAW bisa menerapkan di dalam kehidupan keseharian sehingga kita menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang bertakwa. Untuk itu, marilah kita sama-sama simak kajian siraman kolbu dari beliau Ustadz Suwondo MPD yang pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita. Monggo Ustadz silahkan untuk menyampaikan materi kajian pada kesempatan hari ini bertepatan dengan 17 Ramadan dan semoga bisa memberikan kemaslahatan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Pemirsa Wonderful Ramadan SD Muhammadiyah Paraan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu salam hormat kami kepada seluruh keluarga besar, Bapak Ibu guru, para siswa dan pemirsa keluarga besar SD Muhammadiyah Paraan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Aziz yang telah memberikan kesempatan waktu di acara yang sangat mulia ini, Wonderful Ramadan SD Muhammadiyah Paraan, siraman kolbu begitu ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, banyak sekali ya cabang-cabang daripada pembahasan Al-Quran. Ada cabang-cabang ilmu daripada Al-Quran. Ada ilmu membacanya, ada ilmu tajwidnya, ada ilmu tahsinnya, ada ilmu tafsirnya,
ada ilmu bahasanya, dan banyak sekali. Namun di kesempatan kali ini saya ingin mengangkat bahwa Al-Quran ya adalah obat, ya, obat daripada penyakit-penyakit yang ada, termasuk penyakit hati tentu. Bahkan tidak hanya rohani, jasmani pun Al-Quran juga menjadi obat. Di dalam mukadimah tadi saya sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Dan kami turunkan Al-Quran ya, yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh dahsyatnya siapa mereka yang belajar Al-Quran, siapa yang menyelesaikan Al-Quran, siapa yang membacanya, siapa yang mempelajarinya, siapa yang memahaminya, bahkan sampai siapa yang menghafalnya. Tidak akan pernah merugi mereka yang selalu bersanding hidupnya dengan Al-Quran. Tidak akan pernah merasa kecewa mereka yang selalu bersandingkan Al-Quran. Dan akan selalu ada banyak jalan keluar jika hidupnya sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit-sedikit Al-Quran. Karena khairul dzikri tilawatil Quran. Sebaik-baik dzikir adalah tilawatil Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka seolah kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha berfirman. Dan subhanallah, ya, betapa Al-Quran ini jika menjadi satu unique value ya di sekolahan-sekolahan, kemudian menjadi sebuah kebiasaan ketika mereka pulang dari sekolahan, di rumah misalkan. Allahu Akbar, subhanallah. Karena Al-Quran atau Islam itu tidak hanya berbicara masa lalu. Al-Quran tidak hanya berbicara masa lalu, tapi Al-Quran juga berbicara masa depan. Sekarang dan masa depan. Itu Al-Quran. Dan Al-Quran selalu cocok. Dengan segala zaman Al-Quran selalu cocok. Ya, ketika ada yang ketidakcocokan bukan Al-Qur'annya tapi manusianya. Ketika tidak ada yang mengimani, mempercayai bukan Al-Qur'annya yang tidak bisa dibuktikan tapi manusianya yang perlu lagi pendekatan kepada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kami turunkan Al-Qur'an kata Allah. Shifa'un lima fis sudur, obat hati. Saya jadi ingat akan kisah Jalaluddin Rumi. Bahwa ketika ada seorang bapak tua yang menanam pohon berduri, itu sudah diingatkan sama tetangganya, Bapak jangan menanam pohon duri. Kemudian bapak ini tetap ngeyel aja, ditanamlah pohon duri itu. Dan benar, ya, lambat laun pohon duri itu besar. Dan ketika besar, akhirnya bapak tua ini menebang pohon itu. Dan ketika ditebang, ya, roboh, ya, jatuh pohon duri itu dan mengenai dirinya. Dan sampailah beliau ini tewas, ya. Beliau tewas, mati. Maksud apa dalam kisah ini? Mengandung hikmah apa dalam kisah ini? Kisah ini mengandung al-awaid al-qadariyah, ya, keajaiban takdir, wal hikmah ilahiyah, dan hikmah ilahi. Apa itu? Bahwa orang yang menanam duri di dalam hatinya, banyak penyakit-penyakit hati, ada iri, ada dengki, ada sombong, ada marah, ghil, dan kotoran-kotoran hati itu ketika ditanam, maka ketika sudah tua kita, sudah lambat usia, tambah tahun, tambah usia, ya itu yang akan membuat kita mati akhirnya. Membuat tumpul doa kita, membuat kusam wajah kita, membuat sumpek dada kita. Maka Al-Quran menjadi salah satu obat. Shifa'un lima fis sudur, obat hati, obat dada. Dan subhanallah, nuzulul Quran tidak hanya sekedar menjadi peringatan, tapi juga menjadi momen bahwa Al-Quran mari kita hidupkan. Dan semoga dengan Al-Quran kita hidupkan ini, hati kita bersih, kehidupan kita nyaman, kehidupan kita tenang, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi cita-cita pemirsa sekalian, baik para guru, ya, para murid, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah tambahkan kepada kalian ilmu, maka Al-Quran adalah sumber ilmu. Subhanallah, maka kita akan menjadi insan-insan yang mulia, menjadi insan-insan Qur'ani. Semoga melalui Wonderful Ramadan SD Muhammadiyah Paraan, siraman kolbu kali ini membawa motivasi semangat utama pada diri sendiri, ya,
dan kepada keluarga besar SD Muhammadiyah Paraan, Bapak Aziz, ya, menjadikan kita hamba Allah, ya, yang mulia, insan-insan yang mulia, insan-insan Qurani, dan semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, sangat luar biasa nasihatnya. Dan sekali lagi, seperti apa yang tadi beliau Ustadz Wondo sampaikan, bahwasanya hidup dengan Al-Quran itu adalah hidup yang sangat menguntungkan. Dan siapapun yang bersanding dengan Al-Quran juga tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Semoga walaupun hanya sedikit, tapi bisa merubah pola kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Amin. Sehingga menjadi hamba yang bertakwa. Makatan ya, amin, amin. Ya, Bapak, Ibu, pemirsa sekalian, juga murid-murid Sekolah Dasar Muhammadiyah Parakan, dimanapun panjenengan berada, demikian tadi siraman kolbu yang disampaikan oleh Ustadz Suwondo MPD. Dan di dalam kesempatan hari ke-17 di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan semangat nuzulul Quran untuk mempelajari dan mengkaji terus-menerus Al-Quran, sehingga kita menjadi manusia yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Dan alamin. melalui Wonderful Ramadan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Parakan ini, kami juga mendoakan semoga puasa yang tinggal beberapa hari lagi bagi pemirsa sekalian dan keluarga besar SD Muhammadiyah Parakan semoga senantiasa diberikan kekuatan, kelancaran menjalankan dengan sepenuh hati hingga akhir Ramadan. Cukup sekian dari kami dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.